Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 dari 3 bajing loncat yang mencuri 1 goni gula dari dalam truk ditangkap Polsek Medan Labuhan. Miss Celebrity kembali digelar. Kota Medan menjadi kota pertama yang dijadikan tempat penyaringan ajang pencarian bakat. Sejumlah agenda politik dari 3 bakal calon presiden dan relawannya kami hadirkan untuk Anda. Setelah sempat vakum sejak 2016, Miss Celebrity kembali digelar di Medan, yang merupakan kota pertama yang dijadikan tempat penyaringan ajang pencarian bakat ini. Ratusan gadis dari berbagai kota di Sumatera Utara sejak Minggu pagi memadati Hotel Le Polonia untuk ikut mendaftar sebagai peserta calon Miss Celebrity 2023. Berbagai persiapan dilakukan untuk memamerkan pesona dari penampilan dan bakat yang dimiliki, seni akting, modeling, dan presenting. Lebih dari 150 peserta mendaftar sejak Minggu pagi. Pada penjaringan awal dilakukan penyeleksian fisik, berat badan, tinggi, proporsi tubuh, serta artikulasi berbicara. Batas usia antara 15 hingga 23 tahun, tinggi badan minimal 160 cm. Setelah lolos syarat pendaftaran, seluruh peserta langsung diuji di hadapan 3 orang juri dalam bilik berbeda. Melihat langsung kepiawaian akting, seni berbicara maupun aksi catwalking sebagai model. Saya tertarik ini dengan ajang Miss Celebrity Indonesia 2023. Nah, alasannya yaitu saya ingin mendapat wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Serta dengan mengajak seluruh generasi muda untuk mengembangkan bakat maupun potensi yang mereka miliki. Medan menjadi salah satu kota penyaringan, mengingat rekam jejak kota Medan sebagai salah satu penghasil para belia berbakat. Salah satunya Mawar De Jong, yang merupakan jebolan Miss Celebrity tahun 2015 asal Medan. Sepanjang kami lihat ya, ini audisinya antusias warga Medan. So far sampai sekarang hampir 150 yang mendaftar. Harapannya nanti jelang penutupan jam 4 sore bisa tambah yang ikutan audisi. Harapannya kami bisa mencari yang terbaik di Kota Medan. Untuk selanjutnya kami akan seleksi bersama di Jakarta dari nanti wakil-wakil dari kota-kota yang lain. Dalam audisi ini, Mawar De Jong ikut serta sebagai salah satu dewan juri. Dari semua finalis terpilih dari 7 kota tempat diselenggarakannya Miss Celebrity 2023, akan dipilih 20 orang untuk kemudian menjalani masa karantina. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo Minggu pagi berkunjung ke kedai kopi legendaris di Kabupaten Asahan. Ganjar menyempatkan diri menyeduh kopi untuk menikmati bersama pengunjung lain. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi warung kopi legendaris berusia lebih dari 50 tahun di kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Kunjungan Ganjar ke kedai kopi legendaris ini merupakan bagian dari rangkaian safari politiknya di Sumatera Utara. Kedatangan Ganjar di kedai kopi disambut antusias warga yang ingin melihat dan berinteraksi dari dekat. Tiba di kedai kopi ini, Ganjar menyempatkan diri menyeduh dan meracik kopi untuk dinikmati dan disajikan kepada pengunjung lain. Usai meracik dan menyeduh kopi, Ganjar duduk bersama warga mendengarkan langsung aspirasi. Beberapa hal yang dibahas mulai dari industri digital, industri kreatif anak muda, serta harga kebutuhan pokok yang kerap menjadi permasalahan bagi warga berpendapatan menengah ke bawah. Semuanya, kopi susu yang enak,
tawar pakai selai yang enak, yang lebih enak lagi apa? Obrolannya. Mereka bercerita tentang kerukunan, bercerita tentang kebaikan. Satu dua tentu saja ada bicara soal industri digital, dibahas di warung kopi. Bagaimana anak-anak muda kita antusias, sangat kreatif. Di sisi lain, aduh Pak, apa ya Pak, harga sembako melambung Pak. Itu selalu muncul di obrolan-obrolan di warung kopi. Tapi dari semua itu kami berkesempatan untuk bisa berdiskusi, menjelaskan dan mendapatkan masukan. Beranjak dari diskusi dan obrolan, Ganjar juga menyempatkan diri memberi tanda tangan pada sejumlah baju kaos berlogo partai dan bergambar Ganjar. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Relawan Anak Bangsa atau RAB perwakilan 5 kabupaten kota Yogyakarta mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Relawan Anak Bangsa mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Siap mendukung dan memenangkan. Bapak Prabowo Subianto. Sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 29. Deklarasi relawan Anak Bangsa ini dipusatkan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu sore. Deklarasi relawan Prabowo Gibran mendukung dan menjaga agar pemilu berjalan damai, jujur, dan adil. Ya, relawan Anak Bangsa ini akan fokus di Pulau Jawa. Target kita adalah menang sebanyak mungkin. Relawan Anak Bangsa ini targetnya ya target menang, jangan target kalah. Maka dari itu RAB ini, khusus di DI ini sudah terbentuk sampai ke desa-desa. Alhamdulillah, mereka akan menggerakkan daripada pikiran dan tenaganya untuk meyakinkan kepada masyarakat DI ini bahwa yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Relawan Anak Bangsa telah terbentuk dari Sabang sampai Merauke dan akan fokus di Pulau Jawa, terutama daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri talk show yang diselenggarakan pengurus pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI di kawasan Jakarta Pusat. Anies akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk memiliki hunian yang layak. Untuk mempermudah berbagai kalangan mendapatkan hunian rumah yang layak, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengungkapkan harus ada aturan yang dipermudah bagi berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri talk show yang dilakukan oleh pengurus pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu. Menurut Anies, dirinya berharap jika terpilih menjadi presiden akan berusaha melakukan upaya tersebut, salah satunya melalui KPR dengan suku bunga yang lebih terjangkau dari berbagai sektor formal maupun informal, maupun pekerja independen. Apabila beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Anies mempunyai 2 program agar masyarakat dapat memiliki hunian. Pertama bernama KPR Pasti 5% dan tetap, dan kedua pekerja informal dan independen mendapatkan jaminan dari negara dalam prosesnya mendapatkan hunian. Kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat suku bunganya menjadi lebih terjangkau. Mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non-formal, dan pekerja independen.
Melalui program tersebut, Anies berharap terdapat 2 juta hunian yang akan dapat terintegrasi dengan kota-kota penyangga. Dovinto Samarta melaporkan dari Jakarta. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.